Hei para pejuang, apa kalian dengar itu? Seseorang sedang membicarakanmu, gaya hidupmu, auramu, caramu berpakaian. Sulit dipercaya, kan? Mereka berbisik, mereka menatap, mereka pikir mereka memiliki hak atas ceritamu. Tidak, hari ini tidak. Dengarkan baik-baik. Setiap jahitan, setiap pilihan, setiap gerakan yang kamu buat, itu adalah kekuatan murni. Dan mereka memperhatikannya. Mereka tidak bisa berhenti bicara. Tapi ini rahasianya. Kamu tidak peduli, kan? Nah, sebelum kita mulai ke inti pembahasan yang pasti akan sangat bermanfaat dan mengejutkan buat kalian, mohon dukungannya. Tolong like video ini. Jangan lupa tekan tombol langganan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan poin penting yang gak boleh terlewatkan. Dan jika video ini sangat membantu, Anda juga bisa memberikan dukungan melalui fitur Super Thanks di bawah. Siap? Mari kita mulai. Tunggu. Ada yang perlu kita luruskan di sini. Banyak yang mengira ini cuma tren sesaat, cuma ikut-ikutan biar kelihatan keren atau beda. Tapi mereka salah besar. Ini bukan soal tren. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ayo, kita bongkar sama-sama kebenarannya. Siap? Sebelum kita lanjut, coba deh jawab jujur di kolom komentar. Apa yang membawa kamu ke sini hari ini? Apakah kamu merasa ada panggilan dari dalam diri? Atau mungkin kamu sedang mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidupmu? Aku benar-benar ingin tahu cerita kalian. Karena di sini kita adalah komunitas. Kita saling berbagi. Coba rasakan baik-baik. Pernahkah kamu merasa berbeda dari orang kebanyakan? Sejak kecil, mungkin kamu merasa tidak sepenuhnya cocok dengan lingkungan sekitarmu. Kamu melihat dunia dengan cara yang berbeda. Merasakan energi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kamu punya empati yang sangat tinggi. Sampai-sampai perasaan orang lain bisa kamu rasakan. Seolah itu perasaanmu sendiri. Kamu sering merasa seperti pengamat, seolah-olah kamu sedang menonton sebuah film besar bernama kehidupan. Kalau kamu mengangguk setuju dengan semua itu, selamat datang. Kamu bukan aneh. Kamu bukan sendirian. Kamu adalah jiwa terpilih, atau yang sering disebut chosen one. Ini bukan soal merasa lebih superior. Sama sekali bukan. Ini adalah pengakuan bahwa jiwamu punya tugas khusus di kehidupan ini. Kamu punya getaran energi yang unik, sebuah frekuensi yang ditakdirkan untuk membawa perubahan, untuk menyebarkan cahaya di tengah kegelapan. Tanda-tandanya banyak sekali. Mungkin kamu sering mengalami sinkronisitas, kebetulan-kebetulan yang terasa terlalu pas untuk jadi kebetulan. Melihat angka kembar berulang kali, seperti jam 11:11 atau ke-222. Bertemu orang yang tepat di waktu yang tepat, seolah semesta sedang mengatur jalan untukmu. Kamu juga mungkin punya intuisi yang sangat tajam. Firasatmu seringkali terbukti benar, kan? Kamu bisa membaca situasi atau niat seseorang tanpa mereka perlu bicara. Ini bukan sihir. Ini adalah koneksi alamiahmu dengan energi universal. Banyak orang yang salah kaprah. Begitu mendengar kata spiritual atau energi, mereka langsung berpikir, ini perdukunan, sihir, atau hal-hal mistis yang menyeramkan. Stop. Mari kita hilangkan stigma itu sekarang juga. Spiritualitas sejati tidak ada hubungannya dengan ritual-ritual gelap atau memanipulasi energi untuk kepentingan pribadi yang negatif. Sama sekali tidak. Perdukunan atau sihir hitam seringkali berfokus pada kontrol, ego, dan mendapatkan sesuatu dengan cara memaksa. Seringkali dengan mengorbankan kehendak bebas orang lain. Tujuannya materialistis dan didasari oleh rasa takut atau kekurangan. Energinya terasa berat, mengikat, dan pada akhirnya akan membawa dampak karma yang tidak baik. Ini adalah jalan pintas yang penuh dengan konsekuensi negatif. Sedangkan spiritualitas yang kita bicarakan adalah tentang koneksi, kesadaran, dan pertumbuhan. Ini adalah perjalanan ke dalam diri
untuk menemukan cahaya ilahi yang ada di dalam setiap dari kita. Tujuannya adalah untuk selaras dengan alam semesta, untuk memahami hukum-hukum energi universal, dan untuk menggunakan kekuatan kita demi kebaikan tertinggi semua makhluk. Energinya terasa ringan, membebaskan, dan penuh cinta kasih. Spiritualitas adalah tentang menyadari bahwa kita semua terhubung, bahwa setiap pikiran, perkataan, dan tindakan kita menciptakan riak energi yang mempengaruhi seluruh alam semesta. Ini bukan tentang menyembah sesuatu di luar diri kita, tapi tentang menemukan kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Ini tentang menjadi versi terbaik dari dirimu, bukan untuk pamer, tapi untuk memberikan dampak positif bagi dunia. Jadi, ketika kamu merasa tertarik pada kristal, meditasi, tarot, astrologi, atau penyembuhan energi, itu bukan berarti kamu sedang menjadi dukun. Kamu sedang belajar bahasa alam semesta. Kamu sedang menggunakan alat-alat kuno yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk membantu kita terhubung kembali dengan kebijaksanaan batin kita. Kristal adalah penstabil energi dari Ibu Pertiwi. Tarot adalah cermin psikologis yang merefleksikan alam bawah sadar kita. Meditasi adalah cara untuk menenangkan pikiran dan mendengar suara jiwa kita. Perjalanan ini memang tidak selalu mudah. Sebagai jiwa terpilih, kamu akan diuji. Kamu akan menghadapi tantangan yang dirancang untuk memperkuat jiwamu. Kamu mungkin akan kehilangan teman yang tidak lagi sefrekuensi denganmu. Kamu akan merasa kesepian di beberapa titik. Tapi ingat, ini adalah proses pemurnian. Semesta sedang membersihkan semua yang tidak lagi sejalan dengan tujuan tertinggimu. Kamu akan belajar untuk melepaskan ego, melepaskan keterikatan pada hasil, dan percaya sepenuhnya pada aliran kehidupan. Kamu akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tapi dari kedamaian yang kamu ciptakan di dalam. Dan saat kamu mencapai titik itu, kamu akan menjadi mercusuar. Cahayamu akan bersinar begitu terang, sehingga orang lain yang tersesat akan menemukan jalan mereka hanya dengan melihatmu. Jadi, jangan pernah biarkan orang lain membuatmu merasa aneh atau salah, karena perjalanan spiritualmu ini bukan tren. Ini adalah panggilan jiwa, sebuah kebangkitan kesadaran kolektif yang sedang terjadi di seluruh planet ini. Kamu adalah bagian penting dari pergeseran besar ini. Tugasmu adalah untuk tetap otentik, terus belajar, dan yang terpenting, terus menyebarkan cinta dan cahaya dengan caramu sendiri. Setiap dari kita punya peran. Mungkin peranmu adalah menjadi penyembuh, seniman, guru, atau sekadar menjadi teman yang baik yang selalu ada untuk mendengarkan. Apapun itu, lakukan dengan sepenuh hati. Jangan meremehkan kekuatan satu senyuman tulus atau satu kata-kata penyemangat. Itulah sihir yang sesungguhnya. Sihir cinta kasih yang bisa mengubah dunia. Aku ingin mendengar pendapatmu. Apa bagian dari video ini yang paling klik denganmu? Apa pengalaman spiritualmu yang paling berkesan? Bagikan ceritamu di kolom komentar. Dengan berbagi, kita tidak hanya menguatkan diri sendiri, tapi juga memberi inspirasi bagi orang lain yang mungkin sedang merasakan hal yang sama. Sering banget gak sih kita lihat konten-konten spiritual di media sosial, mulai dari ramalan tarot, astrologi, sampai pembahasan tentang jiwa terpilih. Banyak yang mikir, ini cuma tren sesaat aja. Tapi, apa iya sesederhana itu? Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak kamu ngerasa beda dari orang kebanyakan? Merasa lebih peka, lebih sensitif, dan seolah punya koneksi yang lebih dalam dengan alam semesta? Kalau iya, mungkin kamu bukan cuma ikut-ikutan tren. Coba tulis di kolom komentar ya, pengalaman unik apa yang pernah kamu alami, yang bikin kamu mikir, kok aku bisa ngerasain ini ya? Aku penasaran banget, pengen baca cerita kalian. Soalnya, perasaan terhubung itu bukan hal baru loh. Dari zaman dulu, di berbagai kebudayaan, selalu ada orang-orang yang punya kepekaan lebih. Mereka yang bisa merasakan energi,
melihat tanda-tanda alam, dan punya intuisi yang tajam. Dulu mungkin mereka disebut dukun, orang pintar, atau peramal. Sekarang istilahnya lebih modern. Pekerja cahaya, jiwa tua, atau jiwa terpilih. Tapi apa sih sebenarnya jiwa terpilih itu? Ini bukan soal kasta atau merasa lebih unggul dari yang lain. Sama sekali bukan. Jiwa terpilih itu lebih ke sebuah panggilan jiwa. Jiwa yang memilih untuk lahir di masa ini dengan misi tertentu. Biasanya, misinya adalah untuk membantu menaikkan kesadaran kolektif, menyebarkan cinta kasih, dan menjadi penyembuh bagi lingkungan sekitarnya. Ciri-cirinya banyak banget. Misalnya, kamu punya empati yang luar biasa tinggi. Kamu bisa ikut merasakan penderitaan orang lain, seolah itu terjadi pada dirimu sendiri. Nonton berita sedih aja bisa bikin kamu nangis berhari-hari. Atau mungkin kamu sering merasa homesick, tapi kamu nggak tahu rumah yang kamu rindukan itu di mana. Rasanya seperti kamu bukan berasal dari dunia ini. Pengalaman-pengalaman aneh seperti déjà vu yang sering banget terjadi, mimpi yang terasa nyata, atau firasat yang akhirnya terbukti benar. Itu juga bagian dari perjalanan seorang jiwa terpilih. Kamu juga mungkin punya ketertarikan yang sangat kuat pada hal-hal mistis, sejarah kuno, atau bahkan peradaban yang hilang, seperti Atlantis atau Lemuria. Seolah ada bagian dari dirimu yang mengenali kebenaran di balik mitos-mitos tersebut. Orang-orang di sekitarmu mungkin sering bilang kamu aneh, pemimpi, atau terlalu sensitif. Mereka nggak ngerti kenapa kamu lebih suka menyendiri di alam daripada pergi ke pesta yang ramai. Padahal bagimu, kesendirian itu adalah cara untuk mengisi ulang energi. Koneksi dengan alam, dengan pohon, dengan hewan, itu terasa lebih nyata dan menenangkan daripada interaksi basi-basi dengan banyak orang. Coba deh, dari ciri-ciri yang aku sebutin tadi, ada berapa yang klik sama kamu? Tulis angkanya di komentar ya, gak ada jawaban yang salah kok. Ini cuma buat seru-seruan aja, sekaligus buat kita saling kenal lebih jauh. Nah, seringkali perjalanan menjadi jiwa terpilih ini gak mulus, justru penuh dengan tantangan. Banyak dari mereka yang mengalami masa kecil atau masa muda yang sulit, merasa diasingkan, tidak dimengerti, bahkan mengalami berbagai cobaan hidup yang berat. Kenapa? Begitu, karena jiwa ini perlu ditempa, ibarat pedang yang harus dibakar dan dipukul berkali-kali, biar jadi kuat dan tajam. Semua kesulitan itu tujuannya untuk mengikis ego, membuka hati, dan mengaktifkan kekuatan sejati yang ada di dalam diri. Proses ini sering disebut malam gelap jiwa, atau The Dark Night of the Soul. Sebuah fase di mana kamu merasa hancur, sahankar hengkernia, kehilangan arah, dan mempertanyakan segalanya. Tapi justru di titik terendah itulah cahayamu mulai bersinar. Kamu mulai menemukan dirimu yang sejati. Sekarang kita bahas soal perdukunan atau sihir. Wah, ini topiknya agak sensitif ya. Mendengar kata dukun atau sihir, apa yang pertama kali muncul di pikiranmu? Mungkin gambaran negatif, sesuatu yang gelap dan menakutkan kan? Wajar kok, karena selama ini kita sering disuguhi penggambaran seperti itu di film atau cerita-cerita. Tapi kalau kita mau melihat lebih dalam, akarnya nggak selalu negatif. Di banyak budaya kuno, dukun atau shaman adalah sosok yang dihormati. Mereka adalah penyembuh, penasihat, dan jembatan antara dunia manusia dan dunia roh. Mereka menggunakan pengetahuan tentang alam, tanaman herbal, dan energi untuk membantu komunitasnya. Praktik-praktik seperti membaca tanda alam, berkomunikasi dengan roh leluhur, atau melakukan ritual penyembuhan, itu semua adalah bagian dari kearifan lokal yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Ini bukan soal mengirim santet atau mencelakai orang lain. Itu penyalahgunaan energi sisi helapnya. Sihir atau magic dalam konteks spiritual yang positif adalah tentang seni manifestasi, kemampuan untuk mengarahkan niat, fokus, dan energi untuk menciptakan perubahan
sesuai dengan kehendak kita, tentu saja harus selaras dengan kebaikan universal. Misalnya, kamu melakukan ritual kecil dengan lilin dan kristal untuk menarik kelimpahan, atau membuat ramuan herbal untuk kesehatan. Itu adalah bentuk sihir praktis. Jadi, ini bukan tentang kekuatan supernatural seperti di film Harry Potter, tapi lebih tentang memahami hukum-hukum alam semesta dan bekerja selaras dengannya. Setiap dari kita sebenarnya punya kekuatan ini. Pernah nggak sih kamu kepikiran seseorang, tiba-tiba orang itu telepon, atau kamu pengen banget makan sesuatu, tiba-tiba ada yang bawain? Itu adalah bentuk manifestasi sederhana. Pikiran dan perasaan kita itu punya getaran energi. Apa yang kita pancarkan, itulah yang akan kita tarik kembali. Inilah inti dari sihir yang sesungguhnya. Jadi, kalau ada yang bilang ini cuma tren, mereka mungkin belum paham kedalamannya. Ini bukan soal pakai jubah hitam dan mengucap mantra aneh. Ini tentang mengenali kekuatan pikiran kita sendiri. Ini tentang mengambil kembali kendali atas realitas kita. Menurutmu gimana? Apakah kamu percaya dengan kekuatan manifestasi? Share dong pengalaman manifestasimu yang paling keren di kolom komentar. Nah, dari pembahasan jiwa terpilih dan sihir tadi, kita sampai pada inti dari semuanya, yaitu spiritualitas. Apa bedanya spiritualitas dengan agama? Ini pertanyaan yang sering banget muncul. Agama itu seperti sebuah wadah, sebuah sistem kepercayaan yang terorganisir dengan aturan, kitab suci, dan ritual yang sudah ditetapkan. Sedangkan spiritualitas itu adalah isinya, esensinya, pengalaman personal dan hubungan langsung antara individu dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Entah itu Tuhan, semesta, sumber, atau apapun kamu menyebutnya. Kamu bisa menjadi orang yang religius sekaligus spiritual. Kamu juga bisa menjadi spiritual tanpa mengikuti agama tertentu. Keduanya tidak saling meniadakan. Spiritualitas itu bukan tentang seberapa sering kamu ke tempat ibadah atau seberapa hafal kamu dengan doa-doa. Spiritualitas adalah tentang bagaimana kamu menjalani hidupmu setiap hari. Apakah kamu hidup dengan penuh kesadaran? Apakah kamu memperlakukan orang lain dengan welas asih? Apakah kamu bisa menemukan keajaiban dalam hal-hal kecil? Itulah spiritualitas. Ini adalah sebuah perjalanan ke dalam diri. Perjalanan untuk menemukan siapa kita sebenarnya di balik semua label, peran, dan ekspektasi sosial. Perjalanan untuk menyadari bahwa kita semua terhubung, bahwa percikan ilahi yang sama ada di dalam diriku, di dalam dirimu, di dalam setiap makhluk hidup. Maka dari itu menjadi spiritual bukan berarti kamu harus jadi aneh, antisosial, atau meninggalkan kehidupan duniawi. Justru sebaliknya, kamu menjadi lebih hidup, lebih hadir, dan lebih bisa menikmati setiap momen. Kamu sadar bahwa setiap interaksi, setiap tantangan adalah pelajaran berharga untuk pertumbuhan jiwamu. Jadi, kalau ada yang mengejek perjalanan spiritualmu dan bilang itu cuma tren, senyumin aja. Mereka belum sampai pada tahap kesadaran itu. Dan itu tidak apa-apa. Setiap jiwa punya waktunya masing-masing untuk mekar. Tugas kita bukan untuk memaksa mereka mengerti, tapi untuk terus berjalan di jalur kita sendiri, dengan terus menyebarkan cahaya dan kebaikan. Jalan spiritual ini adalah jalan yang personal. Gak ada peta yang pasti. Yang ada hanyalah kompas di dalam hatimu, yaitu intuisimu. Belajarlah untuk mendengarkannya. Semakin sering kamu melatihnya, suaranya akan semakin jelas. Jangan takut untuk menjadi berbeda. Keunikanmu adalah kekuatanmu. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang sama. Dunia butuh kamu dengan segala keunikan, kepekaan, dan cahaya yang kamu bawa. Jadi, mari kita sama-sama merayakan perjalanan ini, bukan sebagai sebuah tren, tapi sebagai sebuah kebangkitan. Kebangkitan menuju versi diri kita yang paling otentik dan paling tinggi. Pernahkah kalian merasa ada yang aneh dengan diri kalian?
merasa berbeda dari orang kebanyakan? Mungkin kalian sering melihat konten-konten yang bilang, "Oh, itu tandanya kamu indigo," atau kamu punya indera keenam, atau bahkan kamu adalah jiwa terpilih. Konten-konten ini seringkali jadi tren, banyak yang nonton, banyak yang percaya. Tapi tunggu dulu, apakah benar semua itu sesederhana kelihatannya? Apakah semua perasaan berbeda itu langsung bisa dilabeli sebagai sesuatu yang mistis atau spiritual? Hari ini kita akan kupas tuntas hal ini. Mungkin ada di antara kalian yang merasa, ini gue banget, tapi coba dengarkan sampai akhir, karena kebenaran yang akan kita bahas mungkin akan membuat kalian terkejut. Siap yuk, kita mulai. Jadi, belakangan ini banyak sekali yang membahas soal tanda-tanda seseorang punya kelebihan. Mulai dari sering merasa dejavu, punya mimpi yang jadi kenyataan, sampai merasa bisa merasakan energi orang lain. Di media sosial, hal ini seringkali dibungkus dengan narasi yang menarik. Seolah-olah ini adalah sebuah tren keren. Sebuah tanda bahwa kamu itu spesial. Tapi, jujur deh, pernah nggak kalian berpikir lebih dalam? Apakah semua ini benar-benar tanda-tanda kekuatan supranatural? Atau ada penjelasan lain yang lebih masuk akal di baliknya? Saya mau tanya sama kalian yang nonton. Coba tulis di kolom komentar. Pengalaman aneh apa yang pernah kalian alami dan membuat kalian bertanya-tanya, ada apa dengan diriku? Saya penasaran banget, pengen baca cerita kalian. Mari kita bahas satu persatu. Konsep jiwa terpilih atau starseed misalnya, dikatakan bahwa mereka adalah jiwa-jiwa dari planet lain yang reinkarnasi ke bumi untuk membantu peradaban manusia. Tandanya, merasa tidak cocok dengan lingkungan sekitar, punya empati yang sangat tinggi, dan merasa punya misi khusus dalam hidup. Kedengarannya sangat keren kan? Siapa yang tidak mau merasa spesial dan punya tujuan hidup yang agung? Tapi, coba kita pikirkan dari sisi psikologi. Perasaan tidak cocok atau terasing bisa jadi berasal dari pengalaman masa kecil, trauma, atau bahkan kondisi neurodivergent seperti autisme atau ADHD yang membuat cara kita berinteraksi dengan dunia sedikit berbeda. Empati yang tinggi juga bisa dijelaskan secara ilmiah. Ini bukan berarti perasaan kalian tidak valid. Sama sekali bukan. Perasaan itu nyata. Yang perlu kita pertanyakan adalah label yang kita tempelkan pada perasaan tersebut. Sekarang kita masuk ke area yang lebih sensitif. Perdukunan atau sihir. Di beberapa budaya, kemampuan untuk melihat hal gaib, meramal, atau berkomunikasi dengan arwah dianggap sebagai anugerah. Banyak yang percaya bahwa ini adalah bakat turunan atau hasil dari laku spiritual tertentu. Konten-konten tentang pesugihan, santet, atau hodam pendamping selalu ramai penonton. Ini menunjukkan betapa besarnya rasa penasaran kita terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Tapi, teman-teman, kita juga harus sangat berhati-hati. Keyakinan yang berlebihan pada hal-hal seperti ini seringkali menutup pintu bagi penjelasan logis dan medis. Seseorang yang mendengar bisikan mungkin saja tidak sedang berkomunikasi dengan arwah, tapi mengalami gejala skizofrenia. Rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan secara medis tidak selalu berarti kena santet. Bisa jadi itu adalah penyakit autoimun yang langka dan sulit didiagnosis. Mengabaikan kemungkinan medis demi penjelasan mistis bisa sangat berbahaya dan menunda penanganan yang seharusnya didapatkan. Lalu, bagaimana dengan spiritualitas? Nah, ini bagian yang penting. Menjadi orang yang spiritual tidak harus selalu dikaitkan dengan hal-hal gaib. Spiritualitas adalah tentang perjalanan ke dalam diri, mencari makna hidup, terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Entah itu Tuhan, alam semesta, atau nilai-nilai luhur. Meditasi, yoga, berdoa, atau sekadar berguling-guling di alam bisa menjadi praktik spiritual yang sangat menenangkan dan mencerahkan. Perasaan damai, intuisi yang tajam, dan empati yang mendalam bisa tumbuh
dari praktik-praktik ini. Ini bukan sihir. Ini adalah hasil dari olah batin dan kesadaran diri. Jadi, jika kalian merasa punya intuisi yang kuat setelah rajin meditasi, itu bukan berarti kalian jadi dukun. Itu artinya kalian menjadi lebih terhubung dengan diri kalian sendiri, lebih peka terhadap sinyal halus dari tubuh dan pikiran kalian. Inilah spiritualitas yang sehat dan memberdayakan. Sekarang, mari kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa begitu banyak orang yang tertarik dan percaya pada narasi jiwa terpilih atau kemampuan gaib ini? Jawabannya sederhana. Karena kita semua ingin merasa berarti. Kita ingin merasa istimewa di tengah dunia yang seringkali terasa kacau dan tidak adil. Label indigo atau anak spiritual bisa menjadi semacam pelarian yang manis. Ini memberikan kita identitas yang unik dan rasa memiliki sebuah komunitas. Tidak ada yang salah dengan keinginan itu, tapi masalahnya muncul ketika label ini membuat kita berhenti mencari jawaban yang sebenarnya. Ketika kita lebih memilih penjelasan mistis daripada berkonsultasi dengan psikolog saat merasa depresi, atau lebih percaya pada ramalan dukun daripada nasihat dokter saat sakit. Disinilah letak bahayanya. Saya ingin menekankan satu hal penting. Jika kalian merasa berbeda, jika kalian sering merasa cemas, sedih, atau terasing, jika kalian mendengar atau melihat sesuatu yang orang lain tidak alami, tolong jangan langsung melabeli diri kalian sendiri. Perasaan dan pengalaman itu nyata, dan kalian berhak mendapatkan bantuan yang tepat. Mencari bantuan profesional dari psikolog atau psikiater bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, itu adalah tanda kekuatan dan keberanian untuk menghadapi masalah dan mencari solusi yang nyata. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mengabaikannya demi penjelasan supranatural yang belum tentu benar adalah sebuah kesalahan besar. Kalian tidak sendirian dalam perjuangan ini, dan ada banyak sumber daya yang bisa membantu. Jadi, apa kebenarannya? Kebenarannya adalah menjadi manusia itu sendiri sudah merupakan hal yang luar biasa dan kompleks. Otak kita, emosi kita, cara kita merasakan dunia, semuanya adalah keajaiban. Kita tidak perlu label indigo atau penyihir untuk menjadi spesial. Keunikan kalian terletak pada kepribadian kalian, pada kebaikan hati kalian, pada mimpi-mimpi kalian, pada cara kalian bangkit setelah jatuh. Itulah kekuatan sejati. Jangan biarkan tren-tren di media sosial mendikte siapa diri kalian. Gali lebih dalam. Kenali diri kalian seutuhnya, baik dari sisi psikologis, emosional, maupun spiritual, dengan cara yang sehat. Jadilah skeptis yang cerdas. Pertanyakan segalanya dan cari jawaban dari sumber-sumber yang terpercaya. Sadar gak sih, kalau sekarang ini banyak banget orang yang tiba-tiba merasa spiritual, ikut-ikutan meditasi, main kartu tarot, ngomongin soal energi dan frekuensi. Banyak yang mikir, ini cuma tren sesaat aja, nanti juga hilang. Kalau kamu salah satu yang mikir begitu, coba deh tonton video ini sampai habis, karena apa yang akan aku bahas ini mungkin akan mengubah cara pandang kamu selamanya. Dan buat kamu yang merasa ini lebih dari sekadar tren, yang merasa ada panggilan dari dalam diri, kamu berada di tempat yang tepat. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak kamu merasa berbeda dari orang kebanyakan? Merasa punya intuisi yang tajam, bisa merasakan energi orang lain, atau bahkan sering dapat mimpi yang terasa nyata banget? Kalau iya, coba tulis di kolom komentar, pengalaman unik apa yang pernah kamu alami. Aku penasaran banget, pengen baca cerita kalian. Karena perasan-perasan ini bukanlah sesuatu yang aneh atau dibuat-buat. Ini adalah tanda kalau kamu mungkin adalah salah satu dari apa yang disebut sebagai jiwa terpilih atau chosen soul. Istilah jiwa terpilih ini mungkin terdengar agak gimana gitu ya, kayak di film-film fantasi, tapi sebenarnya ini adalah konsep spiritual yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu
di berbagai kebudayaan. Jiwa terpilih bukanlah orang yang punya kekuatan super kayak di film Marvel. Mereka adalah jiwa-jiwa yang datang ke bumi dengan misi khusus. Misi untuk membawa perubahan, menyebarkan cahaya, dan membantu menaikkan kesadaran kolektif umat manusia. Mereka adalah para penyembuh, guru, seniman, aktivis, atau bahkan orang-orang biasa yang hidupnya menginspirasi orang lain tanpa mereka sadari. Mereka seringkali punya empati yang sangat tinggi, sampai-sampai bisa merasakan penderitaan orang lain, seolah itu penderitaan mereka sendiri. Mereka juga punya rasa keadilan yang kuat dan gak bisa diam aja melihat ketidakbenaran. Mungkin kamu salah satunya yang sering dianggap terlalu sensitif, terlalu perasa, atau bahkan aneh oleh lingkungan sekitar. Padahal kepekaan itu adalah anugerah, bukan kutukan. Itu adalah radar spiritualmu yang bekerja dengan sangat baik. Nah, ketika kita ngomongin soal spiritualitas yang lagi naik daun ini, banyak yang langsung mengaitkannya dengan perdukunan atau sihir. Wah, main tarot pasti musyrik. Meditasi, ikut ajaran sesat ya. Stigma-stigma seperti ini masih kuat banget di masyarakat kita. Padahal penting banget untuk kita bisa membedakan antara praktik spiritual yang murni dengan penyalahgunaannya. Sihir atau perdukunan dalam konotasi negatif biasanya melibatkan niat untuk mencelakai, memanipulasi, atau mengendalikan orang lain demi keuntungan pribadi. Ini menggunakan energi negatif dan seringkali melanggar kehendak bebas orang lain. Tentu saja, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip dasar spiritualitas. Sedangkan praktik-praktik seperti membaca tarot, astrologi, kristal, atau bahkan ritual-ritual tertentu pada dasarnya adalah alat. Sama seperti pisau, bisa dipakai untuk memasak, bisa juga untuk melukai. Semua kembali ke niat dan kesadaran si pengguna. Tarot, misalnya, bukanlah alat untuk meramal masa depan secara pasti, tapi lebih sebagai cermin untuk merefleksikan alam bawah sadar kita, membantu kita memahami diri sendiri dan situasi yang kita hadapi dengan lebih baik. Ini adalah alat untuk introspeksi, untuk mendapatkan bimbingan dari higher self atau kesadaran kita yang lebih tinggi. Jadi, kalau ada yang bilang ini semua cuma klinik, mereka mungkin belum paham esensinya. Mereka hanya melihat dari permukaan tanpa menyelami kedalamannya. Kebangkitan spiritual yang sedang terjadi ini bukanlah tentang menjadi dukun. Ini tentang kembali terhubung dengan diri kita yang sejati, dengan alam semesta, dan dengan Sang Pencipta. Lalu, apa bedanya spiritual dengan religius? Ini juga pertanyaan yang sering banget muncul. Seseorang bisa jadi religius tapi tidak spiritual, dan sebaliknya, bisa spiritual tapi tidak religius, atau bahkan bisa keduanya. Agama atau religi biasanya terkait dengan sistem kepercayaan, doktrin, dan ritual yang terorganisir dalam sebuah institusi. Ada aturan-aturan yang jelas, kitab suci, dan cara beribadah yang sudah ditentukan. Sementara spiritualitas lebih bersifat personal dan universal. Ini adalah perjalanan batin seseorang untuk mencari makna, tujuan, dan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Spiritualitas tidak terikat pada satu institusi atau dogma. Jalannya bisa melalui meditasi, berkoneksi dengan alam, berkarya seni, menolong sesama, atau bahkan melalui praktik keagamaan itu sendiri dengan pemahaman yang lebih mendalam. Jadi, kebangkitan spiritual yang kita lihat sekarang ini bukanlah tren untuk pindah agama atau meninggalkan agama. Justru sebaliknya, banyak orang yang menjadi lebih spiritual justru semakin mendalami dan menemukan keindahan dalam ajaran agamanya masing-masing. Mereka tidak lagi menjalankan ritual hanya sebagai kewajiban, tapi dengan penuh kesadaran dan cinta. Mereka menemukan Tuhan tidak hanya di tempat ibadah, tapi di setiap helaan napas, di senyum orang lain, dan di keindahan alam semesta. Jadi,
Kenapa ini semua terjadi sekarang? Kenapa rasanya begitu banyak orang yang terbangun di waktu yang bersamaan? Banyak teori spiritual yang mengatakan bahwa planet kita, bumi, sedang mengalami pergeseran energi. Frekuensinya sedang meningkat. Ibaratnya, kita sedang naik kelas. Dan untuk bisa beradaptasi dengan frekuensi yang baru ini, kesadaran manusia juga harus ikut meningkat. Makanya, banyak jiwa-jiwa yang sudah mendaftar untuk misi ini sebelum mereka lahir, sekarang mulai diaktifkan. Perasaan gelisah, hampa, atau mempertanyakan makna hidup yang kamu rasakan itu mungkin adalah alarm spiritualmu yang berbunyi. Panggilan untuk bangun dan mengingat kembali siapa dirimu sebenarnya dan untuk apa kamu ada di sini. Proses kebangkitan spiritual ini gak selalu indah dan penuh bunga-bunga. Seringkali proses ini diawali oleh sebuah krisis. Kehilangan pekerjaan, putus cinta yang menyakitkan, masalah kesehatan, atau bahkan depresi. Fase ini sering disebut the dark night of the soul, atau malam gelap sang jiwa. Di saat inilah semua topeng kita dilucuti, ego kita dihancurkan, dan kita dipaksa untuk melihat ke dalam diri kita yang paling dalam. Rasanya memang sakit dan menakutkan, tapi justru di titik terendah inilah cahaya mulai masuk. Kita mulai sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, bukan dari harta, tahta, atau validasi orang lain. Kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan di dalam diri. Dari situlah perjalanan pencarian dimulai. Kita mulai membaca buku-buku pengembangan diri, mendengarkan podcast spiritual, mencoba meditasi, dan mencari orang-orang yang sefrekuensi. Coba deh, siapa di sini yang perjalanan spiritualnya dimulai dari sebuah titik terendah dalam hidup? Share dong cerita kalian, supaya kita bisa saling menguatkan. Ingat, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Jutaan orang di seluruh dunia sedang mengalami hal yang sama. Ini bukan tren, kawan. Ini adalah evolusi kesadaran manusia. Ini adalah sebuah pulang kembali ke rumah, ke jati diri kita yang sejati, yang penuh cinta dan cahaya. Tanda-tandanya ada di mana-mana. Kalau kita mau melihat, orang-orang semakin peduli dengan kesehatan mental, semakin sadar akan pentingnya menjaga alam, dan semakin mencari koneksi yang otentik, bukan yang dangkal. Jadi, kalau lain kali kamu lihat temanmu posting soal meditasi atau kartu tarot, jangan buru-buru menghakimi. Mungkin saja mereka sedang dalam perjalanan pulang yang indah. Dan kalau kamu sendiri yang merasakannya, jangan takut, jangan merasa aneh. Sambutlah panggilan itu, pelajari, eksplorasi, dan temukan jalan spiritualmu sendiri. Dunia sedang membutuhkan lebih banyak orang yang sadar, yang hidup dari hati, bukan dari ego. Dunia membutuhkan para jiwa terpilih untuk bersinar terang. Dan mungkin salah satunya adalah kamu. Ini bukan untuk membuatmu merasa spesial atau lebih baik dari yang lain. Justru sebaliknya, semakin kita sadar, kita akan semakin merasa terhubung dengan semua makhluk, semakin rendah hati, dan semakin penuh kasih. Jadi, kesimpulannya, apa yang sedang terjadi ini bukanlah tren fashion yang akan berlalu. Ini adalah sebuah gerakan global, sebuah kebangkitan kesadaran yang akan mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik, dimulai dari diri kita masing-masing. Ini adalah sebuah undangan untukmu, undangan untuk pulang. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Coba deh, jujur sama aku sekarang. Pernah nggak kamu merasa berbeda? Merasa nggak cocok sama lingkungan sekitar? Seolah-olah kamu lagi main di drama yang salah. Kamu lihat orang-orang ngejar hal-hal yang menurutmu itu nggak penting sama sekali. Mereka sibuk sama tren terbaru, gosip terpanas, atau validasi di media sosial. Sementara kamu malah lebih tertarik sama hal-hal yang lebih dalam. Kamu bertanya-tanya, apa sih tujuan hidup ini sebenarnya? Kenapa kita ada di sini? Kalau kamu pernah merasa seperti itu, aku mau bilang satu hal, kamu nggak sendirian. Dan ini bukan sekadar fase aneh. Coba deh, tulis di kolom komentar, sekarang juga aku merasa berbeda. Aku pengen tahu, berapa banyak dari kita yang merasakan hal yang sama. Karena apa yang kamu alami itu
bukan kebetulan. Banyak orang mungkin akan bilang, kamu cuma lagi ikat-ikatan tren spiritual aja. Mereka pikir ini semacam fashion baru, kayak pakai baju model tertentu atau dengerin musik yang lagi hits. Mereka salah besar. Ini bukan tren yang datang dan pergi. Ini adalah panggilan jiwa. Ini adalah kebangkitan. Kamu merasa berbeda karena kamu memang berbeda. Kamu adalah salah satu dari jiwa terpilih. Istilah ini mungkin terdengar agak berlebihan ya, kayak di film-film fantasi. Tapi, coba dengarkan dulu. Jiwa terpilih itu bukan berarti kamu lebih baik dari orang lain. Sama sekali bukan. Ini artinya, jiwamu punya tugas khusus di kehidupan ini. Kamu datang ke dunia dengan misi untuk membawa perubahan, untuk menyebarkan cahaya, dan untuk membantu menaikkan kesadaran kolektif. Makanya kamu gak bisa puas dengan hal-hal yang dangkal. Jiwamu itu lapar akan makna, akan kebenaran. Banyak yang salah kaprah nih. Mereka pikir spiritualitas itu sama dengan perdukunan atau sihir. Wah, ini salah kaprah yang fatal banget. Mereka membayangkan kita duduk di ruangan gelap, baca mantra, mainin kartu tarot, sambil nyalain dupa. Memang, ada beberapa praktik spiritual yang menggunakan alat-alat seperti itu. Tapi itu hanya sebagian kecil dari gambaran besarnya. Inti dari spiritualitas itu jauh lebih sederhana dan jauh lebih mendalam. Spiritualitas adalah tentang koneksi. Koneksi dengan dirimu yang paling sejati. Koneksi dengan alam semesta. Dan koneksi dengan Sang Pencipta. Apapun sebutanmu untuknya. Ini bukan soal kekuatan gaib untuk mengendalikan orang lain atau mendapatkan kekayaan secara instan. Itu namanya ego, bukan spiritualitas. Spiritualitas sejati itu tentang perjalanan ke dalam diri, tentang mengenali siapa kamu sebenarnya di balik semua label, peran, dan topeng yang kamu pakai setiap hari. Ini tentang menyembuhkan luka-luka batinmu, melepaskan semua ketakutan dan keraguan yang selama ini menahanmu. Dan yang terpenting, ini tentang menemukan kedamaian dan cinta tanpa syarat di dalam dirimu sendiri. Coba renungkan deh, berapa banyak dari kamu yang akhir-akhir ini sering melihat angka kembar? Kayak jam 11:11, las 10:22 de la noche, atau 333. Atau mungkin kamu sering mengalami kebetulan-kebetulan aneh yang rasanya terlalu pas untuk jadi kebetulan. Itu bukan imajinasimu saja. Itu adalah cara semesta berkomunikasi denganmu. Mereka seperti ketukan lembut di pintu hatimu. Bilang, "Hei, ada sesuatu yang lebih besar menantimu. Sudah waktunya untuk bangun." Bagi jiwa terpilih, kebangkitan spiritual ini seringkali terasa seperti krisis. Hidupmu yang tadinya terasa normal, tiba-tiba bisa jungkir balik. Kamu mungkin kehilangan teman, pekerjaan, atau hubungan yang kamu pikir akan selamanya. Kamu merasa sendirian dan gak dimengerti. Rasanya sakit banget. Aku tahu, tapi percayalah, semua itu terjadi karena suatu alasan. Semesta sedang membersihkan jalan untukmu, menyingkirkan semua hal yang tidak lagi sejalan dengan getaran jiwamu yang baru, yang lebih tinggi. Ini adalah proses pelepasan. Kamu sedang melepaskan versi lama dari dirimu untuk memberi ruang bagi versi dirimu yang lebih otentik, yang lebih sejati. Jadi, kalau kamu sekarang lagi merasa tersesat atau hancur, jangan putus asa. Kamu bukan hancur. Kamu sedang dibangun ulang. Kamu sedang ditempa menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh cinta. Aku mau kamu tahu, perjalanan ini memang gak mudah. Akan ada banyak tantangan. Akan ada orang-orang yang meremehkanmu, menertawakanmu, atau bahkan mencoba menjatuhkanmu. Mereka akan bilang, "Kamu aneh, kamu gila." Kenapa? Karena cahayamu, kebangkitanmu, itu secara gak sadar mengingatkan mereka akan kegelapan mereka sendiri yang belum mereka hadapi. Mereka belum siap untuk bangun. Jadi melihat kamu bangun itu membuat mereka tidak nyaman.
Tugasmu bukan untuk meyakinkan mereka. Tugasmu bukan untuk memaksa mereka percaya. Tugasmu adalah untuk tetap fokus pada jalanmu sendiri. Teruslah berjalan dalam cahayamu. Teruslah mendengarkan bisikan hatimu. Karena hatimu, intuisimu, itu adalah kompas terbaikmu. Dia tidak akan pernah menyesatkanmu. Jadi, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Pertama, terima. Terima bahwa kamu berbeda. Terima bahwa kamu punya panggilan yang lebih tinggi. Berhentilah mencoba untuk menjadi seperti orang lain. Keunikanmu adalah kekuatan terbesarmu. Kedua, belajar. Cari tahu lebih banyak tentang spiritualitas, meditasi, energi, hukum alam semesta. Baca buku, tonton video, ikuti seminar. Tapi ingat, jangan telan mentah-mentah semua informasi. Saring semuanya melalui hatimu. Ambil apa yang beresonansi denganmu dan tinggalkan sisanya. Ketiga, praktikkan. Spiritualitas itu bukan cuma teori, tapi harus dialami. Coba deh mulai meditasi, walau hanya 5 menit setiap hari. Coba habiskan lebih banyak waktu di alam. Coba tulis jurnal untuk menuangkan semua pikiran dan perasaanmu. Praktik-praktik kecil ini bisa memberikan dampak yang luar biasa besar dalam hidupmu. Mereka akan membantumu menenangkan pikiran, terhubung dengan intuisimu, dan merasakan kedamaian yang selama ini kamu cari. Dan yang terakhir, temukan komunitasmu. Cari orang-orang yang sefrekuensi denganmu, orang-orang yang bisa memahami perjalananmu, yang bisa mendukungmu tanpa menghakimi. Di zaman sekarang ini, sangat mudah untuk terhubung dengan sesama jiwa terpilih dari seluruh dunia lewat internet. Bergabunglah dengan grup atau forum online. Kamu akan kaget betapa banyaknya orang yang merasakan hal yang persis sama denganmu. Kamu tidak lagi merasa sendirian. Ingat ya, ini bukan tren. Ini adalah takdirmu. Ini adalah evolusi jiwamu. Kamu dipilih bukan untuk menjadi populer, tapi untuk menjadi pionir. Kamu dipilih bukan untuk mengikuti arus, tapi untuk menciptakan gelombang baru. Gelombang cinta, cahaya, dan kesadaran yang akan mengubah dunia. Jadi, tegakkan kepalamu. Banggalah dengan siapa dirimu. Jalanmu mungkin sepi pada awalnya, tapi percayalah, kamu sedang menuju ke tempat yang paling indah. Kamu sedang pulang kembali ke dirimu yang sejati. Perjalanan ini adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri dan pada dunia. Apakah kalian pernah merasa berbeda? Si Loyala, kalian melihat dunia dengan cara yang tidak dimengerti orang lain? Kalian merasa punya intuisi yang tajam, bisa merasakan energi di sekitar, atau bahkan punya mimpi yang terasa begitu nyata? Banyak yang mungkin menganggap ini hanya tren aneh, ikut-ikutan, atau bahkan mencari perhatian. Tapi bagaimana jika aku katakan, itu semua bukanlah tren? Bagaimana jika itu adalah panggilan jiwa kalian yang sebenarnya? Jiwa-jiwa ini yang sering disebut jiwa terpilih atau light worker adalah kalian. Kalian datang ke dunia ini dengan misi khusus. Kalian ada di sini bukan untuk sekadar bekerja, makan, tidur, lalu mengulanginya lagi. Kalian ada di sini untuk membawa perubahan, untuk menyebarkan cahaya dan cinta, untuk membantu menaikkan getaran planet ini. Merasa familiar, merasa terpanggil? Itu karena memang itulah tugas kalian. Sekarang mari kita luruskan satu hal penting. Banyak yang langsung mengaitkan hal-hal spiritual ini dengan perdukunan atau sihir dalam konotasi negatif. Mereka takut, mereka berpikir ini adalah jalan yang gelap dan berbahaya. Padahal spiritualitas sejati jauh dari itu. Spiritualitas adalah tentang koneksi. Koneksi dengan diri kalian yang paling dalam, koneksi dengan alam semesta, dan koneksi dengan Sang Pencipta, apapun sebutan kalian untuknya. Ini bukan tentang mantra-mantra untuk mendapatkan keinginan duniawi secara instan. Bukan tentang mengendalikan orang lain atau mencari kekuatan untuk kepentingan pribadi. Itu adalah ego, bukan spirit. Perjalanan spiritual yang sejati adalah perjalanan ke dalam. Ini tentang menyembuhkan luka batin, melepaskan ego, memaafkan, dan menemukan kedamaian serta cinta tanpa syarat di dalam diri.
Kedua, dengarkan intuisi kalian. Suara kecil di dalam hati itu adalah kompas kalian. Semakin sering kalian mendengarkannya, semakin keras dan jelas suaranya. Intuisi tidak pernah bohong. Ia akan selalu menuntun kalian ke jalan yang benar. Meskipun terkadang jalan itu tidak masuk akal bagi logika. Pernahkah kalian punya firasat kuat tentang sesuatu, lalu ternyata itu benar-benar terjadi? Atau tiba-tiba kepikiran seseorang dan tidak lama kemudian orang itu menghubungi kalian? Itu bukan kebetulan. Itu adalah bahasa alam semesta yang berbicara melalui intuisi kalian. Latihlah kepekaan ini. Jadi, apa bedanya dengan spiritualitas pada umumnya? Spiritualitas adalah payung besar yang mencakup banyak hal. Tapi, apa yang sedang kamu alami? Kebangkitan jiwa terpilih ini adalah perjalanan spiritual yang sangat personal dan intens. Ini bukan sekadar pergi ke tempat ibadah seminggu sekali atau membaca buku motivasi. Ini adalah proses transformasi total dari dalam. Kamu akan dihadapkan pada bayangan dirimu sendiri, trauma masa lalu, dan semua hal yang selama ini kamu pendam. Proses ini bisa terasa menyakitkan dan membingungkan. Kamu mungkin akan kehilangan teman, mengubah jalur karir, atau merasa terisolasi. Tapi ingat, ini adalah proses pemurnian. Kamu sedang melepaskan semua lapisan kepalsuan untuk menemukan dirimu yang sejati. Kamu sedang mengupas kulit bawang untuk menemukan inti emas di dalamnya. Jadi, ini bukanlah tren. Ini adalah evolusi kesadaran manusia. Semakin banyak jiwa yang terbangun, semakin tinggi frekuensi getaran planet ini. Kamu adalah bagian penting dari pergeseran besar ini. Setiap kali kamu memilih cinta daripada ketakutan, setiap kali kamu memaafkan, setiap kali kamu mengikuti intuisimu, kamu berkontribusi pada penyembuhan kolektif. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu. Kamu ada di sini karena sebuah alasan. Misimu mungkin adalah menjadi seniman yang menginspirasi, guru yang mencerahkan, penyembuh yang menenangkan, atau sekadar menjadi pilar kekuatan dan cinta bagi keluargamu. Apapun itu, misimu sangatlah berharga. Aku ingin kamu tahu bahwa aku melihatmu. Aku menghargai keberanianmu untuk menempuh jalan yang tidak biasa ini. Aku menghormati cahayamu. Teruslah bersinar, teruslah belajar, dan teruslah menjadi dirimu yang sejati. Dunia membutuhkan cahayamu lebih dari sebelumnya. Jangan biarkan siapapun meredupkannya. Ingat, ini bukan tren. Ini adalah takdirmu. Anda merasa ada yang berbeda dari diri Anda, seperti ada panggilan yang lebih tinggi, merasa sering disalahpahami, bahkan oleh orang-orang terdekat. Jika ya, Anda tidak sendirian. Dan ini bukan sekadar tren sesaat. Banyak yang mengira kebangkitan spiritual itu cuma ikut-ikutan, tapi mereka salah besar. Ini adalah perjalanan jiwa yang mendalam. Dan mungkin Anda adalah salah satu yang terpilih untuk menjalaninya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat personal dan mungkin sedang Anda alami. Banyak orang di luar sana, bahkan mungkin teman atau keluarga Anda, melihat perubahan dalam diri Anda dan langsung mencapnya sebagai tren. Kamu cuma ikut-ikutan meditasi atau spiritualitas, itu kan lagi ngetren sekarang. Pernah dengar yang seperti itu? Coba deh tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu pengalaman kalian. Mereka yang menganggap ini tren tidak mengerti perjuangannya. Mereka tidak melihat malam-malam tanpa tidur saat Anda merenungkan tujuan hidup. Mereka tidak merasakan kebingungan saat nilai-nilai lama Anda mulai terasa hampa. Mereka tidak tahu betapa sepinya rasanya saat Anda berjalan di jalur yang tidak banyak dilalui orang. Perjalanan spiritual itu seringkali sepi. Anda mungkin kehilangan teman, mengubah lingkaran pergaulan, dan merasa seperti orang asing di dunia yang dulu terasa akrab. Salah satu tanda terbesar bahwa Anda adalah yang terpilih adalah kepekaan Anda yang meningkat. Anda menjadi lebih empatik, bisa merasakan energi orang lain, bahkan mungkin energi suatu tempat. Suara keras, keramaian, atau berita negatif
bisa sangat menguras energi Anda. Apakah ini terdengar familiar? Ini bukan kelemahan. Ini adalah anugerah. Kepekaan ini adalah radar spiritual Anda yang sedang aktif. Kesalahan terbesar yang mereka buat adalah menyamaratakan semua orang. Mereka melihat permukaan, tapi tidak melihat kedalamannya. Mereka melihat Anda berhenti melakukan kebiasaan lama. Mungkin Anda jadi lebih suka menyendiri, lebih suka alam, dan mereka menganggap Anda aneh atau sok suci. Padahal Anda sedang dalam proses pemurnian. Anda sedang melepaskan apa yang tidak lagi sejalan dengan getaran jiwa Anda. Seseorang di luar sana, mungkin seseorang yang sangat Anda pedulikan, tidak akan pernah mengerti perjalanan ini, dan itu tidak apa-apa. Tugas Anda bukan untuk meyakinkan mereka, tapi untuk tetap setia pada jalan Anda sendiri. Jangan biarkan keraguan mereka menjadi keraguan Anda. Jangan biarkan sinisme mereka memadamkan cahaya di dalam diri Anda. Perjalanan ini adalah tentang menemukan kembali siapa diri Anda sebenarnya. Di balik semua label, ekspektasi, dan topeng sosial, Anda mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pencapaian materi atau validasi orang lain, tapi dari dalam diri. Anda belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat, memaafkan masa lalu, dan hidup di saat ini. Coba ingat-ingat lagi, apakah Anda sering mengalami sinkronisitas? Melihat angka kembar seperti jam 11:11 menit, 222, atau 333 berulang kali. Atau mungkin Anda baru saja memikirkan seseorang, lalu tiba-tiba orang itu menelepon. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara alam semesta berkomunikasi dengan Anda, memberitahu Anda bahwa Anda berada di jalan yang benar. Alam semesta sedang berkonspirasi untuk mendukung Anda. Bagikan di komentar angka kembar. Apa yang paling sering Anda lihat? Mereka yang menganggap ini tren hanya fokus pada aspek luarnya saja, seperti kristal, kartu tarot, atau yoga. Memang, itu semua bisa menjadi alat yang membantu, tapi itu bukanlah inti dari spiritualitas. Intinya adalah transformasi batin. Ini tentang membongkar ego, menyembuhkan luka batin, dan menyelaraskan diri dengan tujuan jiwa Anda yang sejati. Ini adalah pekerjaan yang berat, dan sama sekali bukan untuk pamer di media sosial. Jadi, apa yang harus Anda lakukan ketika seseorang meremehkan perjalanan Anda? Pertama, sadari bahwa reaksi mereka adalah cerminan dari ketidakpahaman mereka sendiri, bukan cerminan dari nilai Anda. Kedua, jangan buang energi untuk berdebat. Cukup tersenyum dan lanjutkan perjalanan Anda. Energi Anda terlalu berharga untuk dihabiskan pada mereka yang tidak siap untuk mengerti. Ketiga, cari komunitas Anda. Di zaman digital ini, sangat mudah untuk menemukan orang-orang yang sefrekuensi. Bergabunglah dengan grup online, ikuti kreator yang resonan dengan Anda, atau cari lingkaran meditasi di kota Anda. Berada di antara orang-orang yang mengerti akan memberikan kekuatan dan validasi yang Anda butuhkan. Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Seseorang yang saya kenal pernah berkata, saat kamu mulai berjalan di jalan spiritual, kamu seperti bohlam 100 watt yang mencoba menjelaskan dirinya kepada bohlam 25 watt. Mereka tidak akan pernah bisa melihat cahayamu sepenuhnya, karena kapasitas mereka berbeda. Dan itu tidak masalah. Teruslah bersinar. Ingatlah, menjadi yang terpilih bukan berarti Anda lebih baik dari orang lain. Sama sekali tidak. Ini berarti Anda memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Anda di sini untuk membawa lebih banyak cahaya, kesadaran, dan cinta ke dunia. Perjalanan Anda, dengan segala suka dan dukanya, adalah persiapan untuk peran itu. Setiap tantangan yang Anda hadapi adalah latihan yang menguatkan otot spiritual Anda. Jadi, jika saat ini Anda merasa lelah, bingung, atau sendirian, pegang erat kebenaran ini. Anda sedang mengalami transformasi yang luar biasa. Anda sedang melepaskan versi lama diri Anda untuk memberi ruang bagi versi
yang lebih otentik dan berdaya. Apa yang orang lain pikirkan tentang perjalanan Anda sama sekali tidak relevan. Yang terpenting adalah apa yang Anda rasakan di dalam hati. Percayai intuisi Anda, percayai prosesnya. Ini bukan tren, ini adalah takdir jiwa Anda. Hormati panggilan itu. Jangan pernah meragukan jalan yang sedang Anda tempuh hanya karena orang lain tidak bisa melihat keindahannya. Cahaya Anda dibutuhkan di dunia ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya harap video ini memberikan penegasan dan kekuatan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus terhubung dan saling mendukung. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah bersinar.